Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13, saya sendiri Fajar Yanwar Rahman akan menyampaikan presentasi manajemen kompensasi mengenai keterkaitan sistem kompensasi dengan hubungan industrial. Yang pertama, pengertian sistem kompensasi. Menurut Handoko Tehani 2001 156, kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Menurut Suwanto dan Doni Unipriyansa, sistem kompensasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen kompensasi, dari penentuan besaran kompensasi dan cara pemberiannya. Macam-macam kompensasi, ada kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi: tingkat biaya hidup, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain, tingkat kemampuan perusahaan, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peran serikat buruh. Hubungan industrial. Menurut Payaman C. Simanjuntak, hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayan jasa di suatu perusahaan. Prinsip-prinsip hubungan industrial: kepentingan bersama, pengusaha, pekerja, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. Kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Keterkaitan sistem kompensasi dengan hubungan industrial. Dengan adanya kompensasi, maka akan terjalin hubungan industrial yang baik antara pengusaha dengan para karyawan. Apabila kompensasi diberikan cukup besar, manajer akan mudah untuk memotivasi karyawan. Kompensasi yang diberikan secara adil dan layak akan menciptakan stabilitas dan disiplin karyawan akan semakin baik. Contoh kasus gaji telat. Pekerja perusahaan PT Kiani Kertas kembali gigit jari. Karyawan PT Kertas Nusantara Berau kembali gigit jari karena pada saat rapat dengar pendapat di Komisi 4 DPRD Kaltim soal keterlambatan gaji yang akan dibayarkan, perusahaan gagal merumuskan keputusan yang strategis. Dalam notulen rapat yang diterima disebutkan penyelesaian kasus keterlambatan gaji ini ditunda hingga 31 Januari 2015. Alasannya didasarkan pada notulen pertemuan pada hari Rabu di Jakarta antara Serikat Pekerja dengan manajemen perusahaan. Wakil Sekretaris Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, Saifullah Tanjung, mengatakan gaji yang belum dibayarkan perusahaan itu kurang lebih 8 bulan gaji. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja dari karyawan dan penyelesaiannya. Harusnya pihak manajemen perusahaan segera memberikan hak para pekerja agar tidak mengganggu produktivitas karyawan, produktivitas perusahaan. Komisi 4 DPRD Kaltim diharapkan segera melakukan pertemuan dengan pihak terkait agar kasus ini segera terselesaikan dan perusahaan dapat beroperasi seperti semula. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.